Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa ba'dal yaqin. Kepada yang terhormat Bapak Aditya Marwan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, dan kepada teman-temanku sekalian yang semoga Allah sertakan perlindungannya dimanapun kalian berada. Kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Anis Fitriana, yang kedua Alfa Nadira Mahira, yang ketiga Elisa Tiara, dan yang keempat Madinah Al-Adawiyah, ingin mempresentasikan mengenai pengertian masdar, maf'ul min ajli, dan maf'ul ma'ah. Yang pertama pengertian masdar. Masdar menurut keterangan ilmu nahwu ialah al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Artinya isim mansub yang beri'rab nasab dalam tasrifan fi'ilnya jatuh pada urutan ketiga. Untuk memahami masdar ini sebenarnya gampang saja. Masing-masing lafaz yang jatuh pada tasrifan fi'ilnya itu berada pada posisi ketiga, maka ia dinamakan masdar. Hanya saja untuk memahami urutan posisi tasrifan itu, kita mesti memahami terlebih dahulu tasrifan atau derivasi dari suatu kata. Perlu diketahui bahwa masdar ini disebut juga dengan maf'ul mutlak. Contoh, daraba yadribu darban. Maka yang menjadi contohnya ialah lafaz dorban. Pembagian masdar. Masdar terbagi menjadi dua bagian, yakni satu masdar lafzi. Masdar lafzi merupakan masdar yang sama persis dengan lafaz fi'ilnya. Contohnya qataltuhu qatslan. Contoh di atas masdar lafzinya yaitu lafaz qatslan, sebab ia mirip sekali huruf-hurufnya dengan lafaz fi'ilnya, yakni lafaz qatalah. Yang kedua, masdar ma'nawi. Masdar ma'nawi merupakan masdar yang menyamai fi'ilnya dalam hal artinya saja, akan tetapi lafadznya beda. Contoh, jalastu qu'udan. Contoh di atas masdar ma'nawinya yaitu lafadz qu'udan, di mana lafadz ini arti atau terjemahannya sama dengan lafadz jalasa. Macam-macam masdar. Yang pertama, masdar al-asli. Masdar al-asli yaitu masdar yang masih murni, yang tidak ada arti tambahan. Jika diawali dengan huruf mim ziyadah dan tidak terdapat huruf ya bertasydid serta ta marbutah di akhir kata. Contohnya, doroba, doroban, fatahan, pukulan atau buka. 2. Masdar al-mimi. Masdar yang dimulai dengan mim ziyadah. Wazannya dari fi'il thulathi, yaitu maf'alu dan maf'ilu. Contoh, janji dan pukulan, madroba dan mau'idu. Ada pula yang wazannya dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, yaitu sama dengan wazan isi maf'ulnya, maka mengikuti wazan mufta'alun. Contoh, murtaqobun, intip. 3. Masdar al-ha'irah. Masdar yang diciptakan untuk mengindikasikan bagaimana format dan teknik terjadinya perbuatan, mengikuti wazan sulasinya yaitu fi'latun. Contohnya misyatun, cara berjalan. Masdar ha'iyah hanya terdapat pada wazan sulasi saja dan tidak ada di selain sulasi. 4. Masdar as-sina'i. Masdar as-sina'i ialah masdar yang diciptakan dari kalimat apa saja dengan menambahkan ya bertasydid dan ta marbutah di akhirnya. Contoh, al-insaniyati atau kemanusiaan. Maf'ul min ajli yaitu wa huwal ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'i fi'li. Maf'ul min ajli adalah isim yang dinasobkan yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, qama Zaidun ijlalan li'umrin. Zaid berdiri karena menghormati Amar.
Kata ijlalan kedudukannya sebagai maf'ul min ajli karena ia merupakan isim yang dinasobkan. Ia mengandung arti alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Dalam contoh ini perbuatannya adalah berdirinya Zaid. Syarat umum maf'ul min ajli: 1. Harus berupa isim, masdar dari perbuatan batin atau hati. 2. Harus beri'rab nasab. 3. Menjelaskan sebab atau alasan terjadinya suatu perbuatan. Contoh, akaltu ta'ama jau'an. Aku memakan makanan karena lapar. Merupakan masdar kolbi, yaitu pekerjaan yang muncul dari jau'an atau indera batin, hati, dan beri'rab nasab, cirinya yaitu fathah, serta menjelaskan bahwa terjadinya makan itu jau'an, adanya lafaz disebabkan oleh adanya rasa lapar. Syarat dan ketentuan maf'ul min ajli: harus berbentuk masdar, ikroman, hayaan, khuznan, rahmatan. Masdar tersebut harus berupa masdar kolbi. Masdar kolbi adalah kalimat isim berbentuk masdar bagi kalimat fi'il dari jenisnya. Af'alul qulub. Maksud dari af'alul qulub sendiri fi'ilnya yang sumber fi'il atau pekerjaan itu muncul dari indera batin atau hati. Seperti rasa sayang atau suka, marah, takut, malu, dan lain sebagainya. Namun, masdar ada kalanya tidak harus berupa masdar kolbi. Masdar kolbi itu harus sama dengan amilnya dan fa'il dan waktunya. Artinya, zaman dan fa'il fi'ilnya dan masdar harus sama. Sehingga jika zaman dan fa'ilnya berbeda, maka tidak diperbolehkan dibaca nasab. Pekerjaan yang dialasi oleh masdar ini haruslah satu kata dan satu pelakunya. Maksudnya adalah penggunaan masdar ini jika di subjek tunggal dan waktu terjadinya kejadian adanya hanya terjadi dalam satu waktu kejadian. Maf'ul ma'ah yaitu wal ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasobkan yang disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, ja'al amiru wal jaisha. Pemimpin itu telah datang dengan bala tentaranya. Kata al-jaisha pada contoh di atas kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah sebab ia merupakan isim yang dinasobkan yang menyertai proses terjadinya kedatangan pemimpin pada kalimat ja'al amiru. Dalam arti ketika pemimpin datang, maka tentara pun datang. Syarat umum maf'ul ma'ah berupa isim, berupa i'rab, nasab berfungsi menyebutkan kebersamaan. Ja'al amiru wal jaisha. Pemimpin itu telah datang bersama bala tentaranya. Merupakan isim yang beri'rab nasab. Ciri nasabnya adalah wal jaisha adalah wawu ma'iyah, yaitu wawu wal jaisha, fathah dan wawu pada lafaz yang mengandung arti kebersamaan. Syarat-syarat maf'ul ma'ah berbentuk isim fadlah, adanya isim tersebut tergolong kelebihan. Maksudnya tanpa adanya isim tersebut sebetulnya jumlah itu sudah tepat dipahami. Ja'al amiru wal jaisha. Sebelum wawu ma'iyah terdapat jumlah misal ja'al amiru wal jaisha, raja datang bersamaan dengan prajurit. Maf'ul ma'ah terletak langsung sesudah huruf wawu yang dinamakan dengan wawu ma'iyah. Tidak dibolehkan terdapat lafaz pemisah sebelumnya. Wawu ma'ah mengindikasikan suatu kebersamaan, bukan kata sambung. Mungkin cukup sekian dari pemakalah kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.